Saya punya mbah di Probolinggo itu, wiritannya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu saya diijazahin tuh, kamu baca sekian ratus setiap hari sekian ratus. Dia itu sampai umur ratusan tahun. Tapi sudah wafat sekarang. Wafatnya itu ketika dia itu sudah lidahnya nggak bisa bergerak, sehingga mau baca hasbunallah nggak bisa. Jadi itu diijazahi oleh Bunyai Paiton Probolinggo. Itu khasiat laqad ja'akum rasul. Kalau panjenengan pingin mudah bangun malam, dan saya sudah buktikan, saya diberitahu ibu saya, itu baca 2 ayat terakhir surat apa namanya itu? Surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca itu. Saya tuh baca tiap habis sholat 3 kali. Saya tidur jam 9 itu bangun tuh mesti menjelang subuh. Bangun. Saya baca ping 11 setiap habis sholat. Itu saya tidur ketika mondok dulu. Saya tidur jam 9 itu bangun jam 3. Saya terus baca 33 kali. Saya tidur jam 9 itu bangunnya jam 1. Habis itu saya baca 33 kali, itu saya baca 100 kali, itu setiap habis sholat itu. Habis subuh terutama, habis subuh 100 kali, yang lain tuh 33 kali. Itu saya tidak tidur sama sekali semalam. Hari semalam itu. Saya itu selama beberapa hari. Jadi teman saya tuh heran, saya tuh tadi malam saya bangun, kamu masih belum tidur. Saya bangun lagi menjelang subuh, kamu masih belum tidur. Kamu tidurnya kapan? Itu untuk dimudahkan bangun malam. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Itu minimal kalian bacanya itu setiap habis subuh sama habis maghrib atau habis asar. Kalau bisa kalian setiap habis sholat itu dibaca. Boleh 7 kali, boleh 33 kali, boleh 11 kali, boleh 100 kali, terserah. Nggak bentuk. Pokoknya Masya Allah itu, tidak tahu. Itu untuk dimudahkan bangun malam. Kalau laqad ja'akum itu tadi saya nggak mau ngasih tahu faidahnya itu, tapi ada cerita yang seperti itu, perempuan yang nggak jadi dibaca sore dipanjangkan dibaca pagi dipanjangkan umurnya sampai sore, sorenya baca panjangkan lagi umurnya sampai pagi, begitu terus jadi muter, dibacanya pagi sore. Itu menurut cerita. Tapi ada faidahnya, itu ada laqad ja'akum yang ada hadisnya, faidahnya ada yang ada hadisnya. Kalau tadi kan cerita bukan hadis, ini ada hadisnya dari Nabi, tapi saya nggak beritahukan kepada kalian sekarang. Tuh laqad ja'akum, silakan baca tadi, bagus itu laqad ja'akum, saya senang. Sampai sekarang saya diijazahi guru saya baca tiap habis subuh, sampai sekarang insya Allah saya baca sampai sekarang. Laqad ja'akum itu. Nah saya umumkan sekarang, jadi kalian boleh sekarang ngamalkan. Boleh. Saya mengamalkan ini mulai tahun 2002 ketika saya baru masuk ke Malang, sama guru saya diajak wiritan ini terus habis subuh. Kalau saya wiritan habis subuh sampai jam 6:30 baru turun. Nah, sampai sekarang jadi kebiasaan, insya Allah nggak akan saya lepas. Saya beritahukan ini, insya Allah tetap saya nggak lepas. Sampai sekarang saya lakukan itu, karena itu amalan satu-satunya yang berkesan bagi saya, karena guru saya yang ngasih. Laqad ja'akum itu. Dan beberapa ayat yang lain, sampean tak suruh ngamalkan yang laqad ja'akum saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada lagi namanya Hizib Nawawi, tapi Hizib Nawawi ini kalau diamalkan katanya enggak payu-payu rapi. Tahu? Enggak payu-payu rapi. Paham? Kalau laki-laki itu nggak rapi-rapi, perempuan juga sama ngamalkan Hizib Nawawi, insya Allah nggak rapi-rapi. Yang menulis kitab, yang menulis doa Hizib Nawawi itu Imam Nawawi ini, itu belum menikah, wafat belum menikah. Jadi wafatnya belum menikah dan tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah takut mengganggu ngaji saya, itu katanya begitu. Imam Nawawi itu, saya tidak akan menikah takut mengganggu ngaji saya, karena ngaji itu wajib. Sedangkan nikah itu sunnah, gitu katanya. Jadi tidak boleh merusak yang wajib dengan yang
sunnah, menikah itu sunnah, ngaji itu wajib. Kalau kira-kira sampean tuh setelah menikah tuh gak ngaji, yo cok rapi gitu loh. Tapi bukan meden-medeni sampean, mau sampean itu gak rapi yo ngajine yo pancet ae koyo ngene-ngene. Jadi itu pendapatnya Imam Nawawi. Tapi kalau pendapat imam yang lain itu mengatakan justru saya itu lebih tenang ngaji kalau sudah menikah. Jadi wis rapi itu ngajar begini. Saya ngajar begini itu lebih tenang setelah menikah. Kalau guru belum menikah, nom koyo siapa itu di MTS ngajar ilmu, ngajar belum menikah biasa nih. Kalau apalagi kalau santrinya perempuan digodani sama santri-santrinya itu. Sekarang kan sudah ada yang berani menggodani saya karena saya sudah menikah. Itu katanya Imam Ibnu Aqil apa kan. Jadi saya itu ngaji lebih tenang ketika saya sudah menikah. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan saya kalau menikah takut nanti gak sido ngaji karena keasikan rapi. Jadi beda-beda pendapat. Lah masalahnya kita ini panjenengan ini wes gak rapi-rapi tapi ngaji yo enggak. Kan repot juga. Jadi jangan pilih. Kalau belum menikah ngaji yang sergep atau sampan mari ngaji ngamalno pengajian itu setelah menikah. Itu pengamalno. Ya kan percuma. Babun nikahi utawi iki iku bab nikah lah durung rapi durung ngamalno. Paham ya? Kalau Imam Nawawi itu sampai wafat tidak menikah. Makanya ada teman dulu di Kewagean itu yang ngamalkan hizib Nawawi gak sido. Katanya wedi gak payu rapi gitu, karena pengarangnya itu tidak menikah. Tapi sampean tak doakan bisa segera menikah yang sudah waktunya. Ya. Sampean itu sing wis wayahe. Apa? Siapa? Kapan? Siapa? Mbak Sinta. Yang laki-laki siapa? Ada yang bilang Mas Saib tapi yang bilang ini perempuan. Mas Saib Pak, tapi yang bilang perempuan siapa? Tapi enggak. Semua itu akan tiba waktunya, ya. Semua itu akan tiba waktunya. Saya merasakan bahwa setelah menikah ngaji itu lebih enak. Dan lebih banyak yang diamalkan gitu loh. Sekarang kalau misalkan nanti nyampe ke bab nikah, repot juga jelaskannya bab nikah. Itu manjamaah siapa itu? Orang yang menjima istrinya misalkan, gimana menjelaskan orang nggak pernah pengalaman? Tapi itu sudah sekarang itu panjenengan yang penting waktunya belajar. Ciri-ciri santri zaman dulu itu nikahnya tuh sudah tua-tua. Ada itu seorang teman sejawat saya yang menikah sudah di atas usia 40 tahun. Ini baru saja, saya sekarang umur 34. Ini kakak kelas saya 1 tahun itu umur 36 baru menikah kemarin hari Sabtu. Rabu saya kelahiran 86, Rabu yang akan datang tanggal 10 itu teman saya usia 36 tahun baru mau menikah 36. Itu jadi biasanya santri itu biasanya nikahnya itu sudah agak berumur, karena keasikan ngaji. Lah sing cepet rabine ku berarti wis pengin dangdang, karena saya menikah umur 25 tahun. Istri saya 24 tahun. Di 25 tahun. Kenapa? Ya kan Nabi itu menikahnya umur 25. Jadi jenengan ini umur berapa ini? Ini siapa? Mas. Masih 15 tahun. 18 tahun, masih kurang. Nanti 25 tahun baru menikah. Ittiba Kanjeng Nabi. Nabi itu menikahnya umur 25. Apa? Ya. Ya itu. Jadi tibanya jangan hanya umurnya, kalau bisa juga
Nah sekarang itu kan repot. Saya poligami, istrinya lebih dari satu, poligami. Kenapa? Ittiba Rasulullah. Nah yang diitibai hanya poligaminya saja, jandanya tidak. Kan repot juga. Nah tapi perlu jadi catatan bahwa antara kehidupan Nabi bersama Khadijah itu lebih panjang daripada berpoligami. Ya. Nabi menikah dengan Khadijah itu monogami. Monogami itu gak pernah menikah. Padahal kebudayaan orang Arab dulu poligami. Para sahabat Amr bin As itu menikah itu bisa 70 orang perempuan. Jadi di masa Nabi itu poligami gak dibatasi. Jadi sebelum turun ayat Fangkihu masna wa sulasa wa ruba, nikahilah perempuan yang kamu anggap baik, masna 2, wa sulasa dan 3, wa ruba dan 4. Sebelum ayat ini turun, orang Arab itu menikahnya itu bisa lebih dari 4. Jadi Nabi menikah 9 itu karena belum turun ayat ini. Belum turun masna wa sulasa wa ruba, maka Nabi menikah 9 kali. Bahkan dikatakan 13 kali. Nabi itu menikahnya 13 kali. Yang menemani Nabi sampai wafat itu 9. Amr bin As itu kalau nggak salah dari riwayat itu 70 orang dia itu. Dan itu biasa-biasa aja. Abu Sofyan itu menikahnya itu 50 orang. Jadi itu simbol kekayaan. Kan sudah ada yang saya jelaskan bahwa ad-dunya mata, dunia ini harta. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Harta yang terbaik adalah perempuan yang solihah. Kenapa? Karena perempuan dianggap harta. Sehingga semakin banyak dia punya perempuan, berarti dia semakin banyak punya harta. Bahkan saya sudah jelaskan kemarin, siapa yang tanya? Perempuan itu. Bagaimana awal mulanya perbudakan, bagaimana konsep aurat itu pertama, itu mulanya dari situ. Lah Nabi itu datang lalu membatasi, ojo ake-ake sampean rabi, batasi 4 saja. Masna fangkihu, nikahilah masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Kalau kamu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kamu itu kalau tidak bisa berbuat adil maka 1 saja. Loh, Nabi itu bukan menyuruh sampai nikah tak 2, 3 atau 4, tidak. Itu membatasi karena sebelumnya masyarakat itu menikah itu poligami itu gak ada batasnya. Ada satu orang yang menikah sampai 15, 20, 50, bahkan itu Amr bin As kalau nggak salah 70. Sebelum turun ayat ini, setelah turun ayat ini bilang Nabi, sisakan 4, yang lain kamu cerai. Ada yang menikah 13 datang ke Nabi, istri saya ini 13 orang, gimana? 13, kamu sisakan 4, kamu pertahankan, yang lain kamu ceraikan. Lah itu artinya Nabi itu membatasi, bukan menyuruh kita poligami. Semangatnya Nabi adalah menikah 1 tadi, yang belakang tadi, fawahidah tadi. Nah sekarang jangan dibilang kalau orang berpoligami dikira mengikuti sunnah Nabi, tidak. Semangatnya Nabi justru menikah 1, yang belakang tadi, fawahidah. Kalau kamu takut, tapi kalau kamu pingin poligami jangan banyak-banyak, maksimal 4, kan begitu kan sebenarnya tadi itu. Ayat itu kan semangatnya begitu. Kalau kamu menikah nih kaono 1. Kalau pingin poligami jangan banyak-banyak, minimal 4, maksimal 4, jangan sampai lebih. Lah tadi itu sebelumnya masyarakat itu menikah poligaminya tanpa batas. Kenapa? Karena perempuan dianggap sebagai harta. Nah karena harta ini sangat berharga, ditaruh di belakang, itu di pawon, di kamar, dan itu dibungkus, tidak boleh kelihatan orang. Dibungkus pakai cadar, pakai jilbab, pakai jubah hitam-hitam dan sebagainya. Dibungkus kenapa? Karena ini kalau ketahuan orang, maka berarti harta yang sangat berharga ini sudah kelihatan orang. Nah di sini namanya aurat. Aurat itu harus disembunyikan. Kenapa? Karena bagi orang Arab, kalau perempuannya sampai terlihat wajahnya, itu adalah suatu penghinaan. Dan
itu menandakan juga, aurat itu menandakan juga ketika itu adalah status sosial. Jadi kalau ada perempuan yang kubutan pakai cadar di tengah jalan di tengah jalan, itu gak ada yang berani ganggu. Kenapa? Berarti ini orang terhormat. Gak boleh sembarangan orang menggoda, karena kalau sampai digoda saya bisa perang 40 tahun dengan keluarganya yang punya, dengan yang punya, suaminya yang punya. Orang Arab itu kalau sekali konflik itu 40 tahun, gara-gara rebutan rumput, gara-gara perempuan begini-begini nih, lewat di jalan diganggu. Tapi kalau perempuannya yang jalan ini bukaan, terbuka, dia tidak pakai jilbab, dia hanya pakaian biasa, oh berarti ini wanita rendahan, wanita murahan yang bisa saya goda. Itu begitu. Maka itu disebut sebagai al-ar. Biasanya yang terbuka, pakaian terbuka itu para budak. Karena para budak ini ya memang dia barang yang diperjualbelikan. Itu ya. Itu para budak. Maka itu berarti para budak. Para budak ini biasanya, budak itu kemarin ada yang tanya ke saya tentang perbudakan awal mula. Jadi budak itu asalnya saya punya hutang kepada Saib. Gak bisa bayar hutang. Saya tidak bisa bayar hutang, maka anak perempuan saya yang digadaikan sebagai pembayar hutang. Wes, hutangku anggap lunas ya, sini tak bayar pakai anak perempuan saya. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki tidak, karena harganya lebih mahal. Lebih mahal kenapa? Lebih mahal karena yang laki-laki bisa perang, bisa diandalkan cari nafkah, bisa diandalkan ini. Kalau perempuan tidak boleh cari nafkah ketika itu. Lah disinilah perbudakan. Maka si perempuan ini oleh yang dibayari hutang tadi itu dijadikan budak. Kalau cantik, laki-lakinya yang dibayar hutang senang, dia cantik, berarti dia jadi budak seks. Kalau biasa-biasa, berarti dia hanya dipekerjakan, jadi hanya budak pekerja. Bisa saja saya lalu Pak Mas Saib pinjem uang, punya hutang terus dibayarkan ke sana, jadi bisa keliling-keliling. Karena sudah dikeliling dibuat bayar hutang ini tadi si budak ini, maka bisa tuh dia cacat, punya cacat. Cacat karena disiksa oleh tuannya, karena bekerjanya nggak becus, atau cacat secara seksual karena sudah ya dikeloni orang banyak tadi itu, sudah bergilir tadi. Jadi cacat seksual. Di sini namanya cacat itu disebut dengan al-ar. Al-ar masdarnya al-aurah. Aurah itu aurat. Kamu jangan buka auratmu, berarti jaga kehormatanmu itu loh. Paham ya? Aurat itu cacat. Nah, gitu. Nah, pengikut Nabi rata-rata Buddha. Waktu itu rata-rata pengikut Nabi itu Buddha lah. Sebagaimana saya katakan tadi, Buddha itu pakaiannya terbuka karena bukan wanita terhormat. Paham gak? Berarti dia masih bisa. Lah, ketika turun ayat jilbab, min jalabi bihinna, uraikanlah jilbabmu, pakailah kamu jilbab. Itu turun malam. Paginya itu orang-orang itu perempuan sudah kubutan kabeh pakai jilbab kabeh. Pakai jilbab itu bukan jilbab kerudung begini. Jilbab itu baju kurung dari sini sampai ke bawah. Lalu dia pakai cadar semua. Sudah kalau dalam hadis dikatakan itu seperti gagak-gagak hitam. Ini perempuan-perempuan ini kan sudah pakai gagak-gagak hitam ini. Kenapa? Jilbabnya hitam. Jadi ayat tentang jilbab turun ketika ketika malam turun, kira-kira habis isya. Paginya perempuan-perempuan yang asalnya tidak pakai jilbab, pengikutnya Nabi yang budak-budak gak pakai jilbab itu langsung pakai jilbab semua. Seneng dia. Lah kenapa seneng? Karena dia merasa bahwa status sosialnya dinaikkan dari wanita yang rendahan menjadi wanita yang terhormat. Jadi dengan harus paham ini, jilbab itu apa, aurat itu bagaimana asal mulanya. Paham gak? Itu jilbab. Nah, jadi al-aurah itu artinya cacat. Bisa cacat fisik karena dia habis disiksa pada perempuan. Bisa dia cacat sosial karena dihina, dia dari kasta rendahan. Bisa juga cacat seksual karena dia itu sudah bersetubuh dengan banyak orang karena dikelilingkan bayar hutang tadi itu. Sama si tuan ini. Dan ketika itu hukum masyarakat ketika itu budak itu boleh dikeloni tanpa dinikahi.
Sehingga bagaimana itu? Rusak sosial, sudah dihina. Wah, ini budak dari dulu jadi budak kamu. Berarti dia tuh, wah kamu dari dulu kan hina. Cacat sosial. Fisiknya sampai kalau saya baca di dalam Al-Mar'ah fi Asril Jahiliyah itu fisiknya sampai luka-luka karena dia disiksa. Jadi kan kasihan, perempuan tuh sangat menderita waktu itu. Lah ketika Nabi Muhammad datang lalu disuruh pakai jilbab, seneng. Yang tadinya nggak pakai jilbab seneng. Kenapa? Oh, berarti saya ini sudah jadi orang terhormat sudah. Saya sudah menjadi orang yang terhormat. Asalnya saya hina karena budak. Jadi negeri orang perempuan terhormat dengan tidak terhormat, jangan itu adalah pakai kalau dia jilbaban itu adalah. Nah, coba sekarang kalian pikir, kira-kira kalau berdasarkan cerita saya dan ini ada kitabnya, jilbab itu agama atau budaya? Jilbab ini agama atau budaya? Nah, coba kamu pikir, saman tuh potongannya jarang-jarang mikir, Hah? Gimana itu penjelasannya? Atau agama kebudayaan, Pak? Kalau dibalik, budaya keagamaan atau agama kebudayaan? Itu kalau dibalik-balikkan rusak semua. Coba, coba kamu pikir atau agama budaya keagamaan itu gimana penjelasannya? Coba. Pertanyaan saya, pikir ya. Ini yang perempuan ini. Kamu pakai jilbab. Jilbab itu agama atau budaya? Ajaran agama atau budaya? Berarti jilbab kalau jilbab itu budaya, berarti wajib atau tidak? Mbak Ila kemarin mau jawab itu. Katanya, ayo Mbak Ila apa? Jilbab niku agama atau budaya? Jadi jilbab itu perintah agama atau hanya kebudayaan saja? Karena tadi kan saya ceritakan di zaman jahiliyah orang yang pakai jilbab berarti terhormat, yang tidak Nabi memerintahkan supaya umatnya berjilbab yang perempuan. Mereka senangnya kenapa? Karena merasa derajat sosialnya itu ditingkatkan menjadi wanita terhormat. Nah pertanyaannya sekarang Mbak Ila katanya mau jawab. Kira-kira jilbab itu agama atau budaya? Kalau budaya, kalau agama berarti itu adanya karena perintah Tuhan. Tapi faktanya jilbab ada sebelum Islam datang. Berarti jilbab itu agama atau budaya? Mbak Ila kemarin mau jawab, ya coba apa? Ini santri-santri cek mikir. Ayo siapa? Kalau dia agama, kalau dia budaya, kalau jenengan bilang budaya, kira-kira jilbab itu wajib napa mboten? Berdasarkan cerita saya itu loh, kira-kira jilbab itu budaya atau agama? Kalau kalian bilang budaya, apakah kebudayaan itu wajib kita ikuti? Bagaimana kalau Indonesia punya budaya sendiri? Pakai sanggul. Wanita perempuan, wanita Indonesia budayanya pakai apa? R.A. Kartini itu budaya Indonesia apa enggak? R.A. Kartini itu pakai sanggul ya? Pakai sanggul, enggak pakai jilbab. Karena dia melaksanakan budaya. Sekarang jilbab itu wajib apa tidak? Kalau orang Arab pakai jilbab karena kebudayaannya pakai jilbab, R.A. Kartini pakai sanggul karena kebudayaannya pakai sanggul, itu kita kira benar apa enggak? Daripada pusing saya teruskan saja. Sudah, saya nggak memberi keputusan itu pikirkan sampean sendiri. Tapi muka-muka jenengan dadi wong selamat ya. Jadi orang selamat. Tapi jangan dikira jilbab itu persepsi kalian tuh yang nutup kepala itu loh. Jilbab itu adalah baju kurung. Jilbab tuh baju kurung itu apa? Baju yang apa? Long dress apa? Jubah itu loh, jubahnya perempuan tuh yang dari sini sampai ke kaki itu loh. Apa namanya? Apa?
Daster. Betul, jilbab itu daster. Kamu yang jawab. Oh, Mas Olel. Daster. Jilbab. Sehingga sebenarnya yang wajib ditutupi adalah dada ke bawah. Kalau kamu kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Nah, khimar ini hukumnya apa? Jadi yang min jalabi bihinna, kelembrehkanlah jilbab-jilbabmu. Definisi jilbab itu adalah baju kurung. Ya, baju kurung. Kalau kerudung itu namanya bahasa Arabnya khimar. Lah orang Indonesia itu pakai, katanya kalau pakai kerudung pakai jilbab. Paham ya? Beda. Sama dengan kalau di Arab al-ustad itu namanya profesor. Kalau di Indonesia ustad itu guru TPQ nganten nggih, kan beda. Ngaji cek rotok mikir. Jadi kalau sampai bingung habis ngaji ini sampai bingung, berarti saya berhasil. Karena ngaji ini berhasil garai sampai bingung. Iya, orang bingung tuh karena berpikir. Saya nggak bingung tuh karena tidak mikir, gitu. Orang bingung karena berpikir lah. Kita ngaji itu tujuannya supaya kita mikir, paham? Yang turu-turu itu berarti berhasil karena dia bingung, saking pusing terus tuh tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tusanu dan sunahake opo at-tasmiyatu maca bismillah li tilawatil qur'ani krana maca Al-Qur'an. Walau min asna'i suratin lan senajan iku saking tengah-tengahe surat fi sholatin ing dalem salat. Fi sholatin ing dalem salat. Au kharijiha utawa njabane salat. Jadi ketika kalian sholat, meskipun baca laqad ja'akum boleh, habis Fatihah baca tengah-tengahnya sholat harus bismillah. Au kharijiha utawa jabane sholat. Wali wuslin lan krono adus. Wali wuslin lan krono adus. Wa tayammumin lan tayamum. Wa tayammumin lan tayamum. Wa dzabhin lan beleh. Wa dzabhin lan beleh hewan itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzabhin lan beleh. Faghasala mongko basuh faghaslul kafaini mongko nuli-nuli basuh epek-epek loro. Fawaslul kafaini mongko nuli-nuli basuh epek-epek loro. Ma'an hale sesarengan. Fawaslul kafaini mongko nuli-nuli basuh epek-epek loro. Ma'an hale sesarengan. Ilal kawaini maring ugel-ugel loro. Ilal kawaini maring ugel-ugel loro. Ugel-ugel itu yang mana, Rek? Ugel-ugel itu ini loh. Ini ugel-ugel. Jadi basuh epek-epek itu ugel-ugel lor. Ma'an hale sesarengan ilal kawaini maring ugel-ugel loro. Ma'at tasmiyati sartane maca bismillah. Ma'at tasmiyati sartane maca bismillah al-muqtaronati kang den barengake. Al-muqtaronati kang den barengake. Bin niyati kelawan niat. Bin niyati kelawan niat. Wa in tawaddoa lan senajan wudu sapa wong. Senajan tandanya ghin di atas. Wa in tawaddoa lan senajan wudu sapa wong. Min nahwi ibrikin saking umpamane kendi. Kendi, ibrik itu kendi.
min nahwi ibrikin saking umpamane kendi. Au alima utawa ngaweruhi sapa wong au alima utawa ngaweruhi sapa wong tuhrahuma ing sucine kafaini. Au alima utawa ngaweruhi sapa wong tuhrahuma ing sucine kafaini lil ittiba'i krana manut Kanjeng Nabi. Lil ittiba'i krana manut Kanjeng Nabi. Nah, anak-anak ya, saya tegaskan lagi begini tentang jilbab supaya tidak salah paham. Bagaimanapun, ngenten nggih, bagaimanapun para ulama madhab yang empat, nih ya, para ulama madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu mewajibkan jilbab. Jilbab itu hukumnya wajib. Tapi definisi jilbab adalah baju kurung tadi, baju kurung yang daster tadi, yang menutupi mulai dada sampai itu sampai kaki. Itu namanya min jalabibihinna di Al-Qur'an itu loh. Apa? Yaudunna min jalabibihinna ila juyubihinna atau gitu. Nah, terus kalau yang khimar, kerudung itu ayatnya beda. Itu disuruh bihumurihinna. Coba cari yang ayat tentang bihumurihinna. Jadi kita diperintahkan untuk menutup kepala kita dengan khumur, khimar. Khimar itu kerudung. Nah, ini landasan kita pakai kerudung karena ayat ini, surat An-Nur apa surat apa itu. Nah, itu juga menurut madhab yang empat, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, wajib ditutup kepalanya. Bagi perempuan itu wajib ditutup. Madhab empat sepakat menutup kepala. Nah, kewajiban ditutup ini, nah, saya lihat perempuan-perempuan ini ya agak khawatir juga. Waduh Pak, wajib ya Pak, berarti saya kalau nggak kerudungan itu dosa. Kewajiban itu jika kita atau perempuan itu berada di depan orang yang bukan mahram ya. Kewajiban berjilbab memakai kerudung ini adalah ketika berada di depan orang yang bukan mahram. Kalau sedang Pak, saya sedang di rumah masak, di situ ada ibu saya, ada mbah saya, enggak apa-apa nggak pakai jilbab. Loh Pak, saya ada di rumah Pak, itu ada ayah saya, ada adik saya, ada mas saya, kan mahram saya Pak. Enggak apa-apa nggak pakai jilbab. Tapi ketika berada di depan ajnabiyah, ajnabi itu artinya orang yang bukan mahram, maka harus ditutup semua. Jilbab sama khimar. Khimar itu kerudung, jilbabnya itu adalah baju kurung itu tadi. Saya nggak salah paham. Oh Pak Kholis ini gimana kok tidak mewajibkan jilbab? Saya memakai kaulnya imam madhab yang empat, yang menyatakan jilbab nutup dada sampai kaki itu wajib atas ayat yang min jalabibihinna tadi itu, ayat berapa, surat apa saya lupa, dan juga berdasarkan surat ayat yang mengatakan apa, suruh menutup kerudung bihumurihinna, humur itu saya lupa juga. Silakan tuh. Jadi supaya tidak salah paham. Itu bukan berarti saya tanya tadi ini berarti jilbab. Jilbab itu berarti dia itu budaya apa agama? Kalau agama seharusnya dia datang karena perintah Allah. Nyatanya dia sebelum Islam juga sudah ada. Nah, gitu ya. Itu ada. Tapi kita mengingat begini, ketika itu sudah dalam wujud nas, sudah di dalam wujud Al-Quran menyatakan pakailah jilbab kamu, maka di dalam pandangan saya kewajiban berjilbab itu menjadi ada, karena sudah menjadi nas, meskipun sebelumnya adalah budaya. Pun sudah, saya kira ngaji sampai sini dulu. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Monggo, masalah jilbab.